Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan MP Anwari, Dias Bagus Santoso, Dilan Ahmad, Linda Permatahati, Amanda Putri, dan Farinayu akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Life Circle Oreo. Oreo merupakan dagangan dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco pertama kali pada tahun 1912. Terdiri dari 2 wafer coklat dengan krim putih di tengahnya. Salah satu cara populer untuk memakan Oreo adalah dengan mencelupkannya ke dalam susu. Selain itu, Oreo juga digunakan untuk bahan baku makanan lainnya, misalnya milkshake dan es krim. Oreo diproduksi oleh PT Kraft Indonesia atau Kraft Foods Indonesia. Berdasarkan dari pernyataan dari Kim McMiller selaku Associate Director of Customer Relations, 2 tahap proses digunakan dalam pembuatan biskuit Oreo. Yang pertama, adonan dasar Oreo dibentuk menjadi bentuk biskuit yang bulat dengan menggunakan mesin cetakan roti yang berputar yang kemudian dimasukkan ke dalam oven. Sebagian besar produksi Oreo dikerjakan di pabrik Kraft atau Nabisco di Richmond, Virginia. Biskuit Oreo untuk pasar Asia diproduksi di Indonesia dan di Cina, sedangkan biskuit Oreo untuk pasar Eropa diproduksi di Spanyol. Pada perkenalan produknya, Oreo membuat iklan yang menceritakan tentang anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang yang sedang bermain basket. Kemudian seorang anak perempuan yang membawa Oreo dan mengajak mereka memakannya sambil memegang segelas susu putih. Kemudian mereka mengambil biskuit Oreo dan menggunakan cara asik makan Oreo, yaitu dengan diputar, dijilat, dan celupkan. Ketika mereka mencoba mencelupkan Oreo ke dalam segelas susu yang dipegang oleh anak perempuan, di bagian inilah Oreo terlihat menekankan bahwa produk mereka adalah produk yang menyatukan kebersamaan pertemanan anak-anak. Yang kedua, memasuki tahap pertumbuhan. Setelah laris dengan produknya, produk Oreo kembali mengeluarkan beberapa varian rasa lagi dengan harga yang sedikit dinaikkan. Iklan Oreo tidak lagi bersifat memperkenalkan, melainkan telah berupaya menjaga loyalitas konsumen. Di tahun 2008, top brand index Oreo mencapai 3,7%, lalu di tahun 2009 mencapai 3,9%, di tahun 2010 mencapai 4,2%. Dengan data tersebut, bisa kita simpulkan bahwa produk Oreo mengalami indeks dalam penjualan. Di tahun 2008 mendapat 3,7%, naik keuntungan penjualan sebesar 0,2% menjadi 3,9%. Dan pada tahun 2010, biskuit Oreo memperoleh angka 5,3% dengan kenaikan sebesar 1,4% dari perolehan indeks 2009. Berikut ini adalah nama beberapa varian tambahan produk Oreo. Yang pertama itu ada Oreo Double Stuff, yang kedua Oreo Chocolate Cream, yang ketiga Oreo Double Delight, yang keempat Oreo Strawberry Cream, yang kelima Oreo Ice Cream Blueberry Flavor, yang keenam ada Oreo Wafer Rolls Vanilla, yang ketujuh Oreo Wafer Rolls Coklat, 8 Oreo Ice Cream Blueberry Flavor, yang ke-9 Golden Oreo Vanilla, 10 Oreo Ice Cream Orange Flavor, yang ke-11 ada Oreo Wafer Vanilla, 12 ada Oreo Wafer Coklat, 13 Oreo Soft Cake, dan yang terakhir itu Oreo Star. Ketiga, tahap kedewasaan. Kini usianya telah mencapai 1 abad. Produk Oreo ini pun dapat digolongkan sebagai produk yang telah berada pada tahap mature dalam produk life cycle. Alasan Oreo digolongkan pada tahapan mature diantaranya adalah: yang pertama, Oreo memiliki jumlah pelayanan loyal yang tergolong besar karena hingga saat ini Oreo masih menjadi salah satu biskuit terlaris di dunia. Yang kedua, untuk menghindari kejenuhan pelanggan, Oreo menambah beberapa varian rasa seperti rasa jenis kue, bahkan kemasan yang baru dan fresh. Yang ketiga, jika dulu segmentasi Oreo bersifat massal, kini Oreo mulai membidik segmen keluarga sebagai segmen potensial untuk memasarkan produknya. Oreo menyadari bahwa segmen ini memiliki keinginan hadirnya makanan camilan bentuk biskuit yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana, serta bisa ditemukan dimanapun. Kini Kraft Food telah menjadi perusahaan makanan yang besar, maka otomatis
strategi pemasaran yang dilakukan semakin besar pula. Promosinya kini menggunakan iklan-iklan Oreo yang terlihat di berbagai situs televisi, internet, majalah, radio untuk memperkenalkan produk pada konsumennya. Dengan berbagai promosi, mulai mendapatkan banyak konsumen dan sampai saat ini Oreo telah melekati hati masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada tahap penurunan atau decline. Oreo pernah mengalami fase penurunan atau kepercayaan tentang adanya isu kandungan melamin dalam produk Oreo yang menyebabkan kerugian pada PT Kraft. Hancurnya image yang selama ini dibangun, salah satu cara mengembalikan citra atau image perusahaan PT Kraft yaitu mengeluarkan iklan terbaru produk Oreo dengan isi materi yang menjelaskan bahwa produk Oreo berkualitas baik. Untuk mempertahankan eksistensi dan popularitasnya, Oreo tidak tinggal diam dan mulai melakukan strategi komunikasi pemasaran yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu, Oreo pernah menggandeng Ferdy Hassan sebagai endorsernya yang memukakan bahwa Oreo merupakan produk yang terpercaya serta sesuai untuk keluarga dan anak-anak. Selain itu, Oreo mempertahankan tagline diputar, dijilat, dicelupin dalam setiap strategi pemasaran yang dilakukannya, sehingga tertanam di benak konsumen bahwa cara seru memakan biskuit Oreo adalah menggunakan cara tersebut. Agar tetap terlihat menarik, Oreo pun sering mengadakan undian berhadiah pada waktu tertentu. Untuk mendekatkan diri dengan konsumen, pada ulang tahunnya yang ke-100, Oreo melaksanakan event Oreo Fun Carnival di Bandung dan di Jakarta. Oreo pun aktif berpromosi di website, Facebook, dan Twitternya. Dan tidak hanya itu, Oreo pun akhirnya bekerja sama dengan Walls untuk menggabungkan varian es krim dengan biskuitnya seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ada strategi bersaing atau competitive strategy. Mondelez sebagai produsen biskuit nomor 1 di dunia menyadari betul akan legitnya pasar biskuit di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, produsen biskuit yang dikenal dengan merek Oreo itu begitu serius menggarap pasar Asia Tenggara. Dan Indonesia sebagai negara yang populasinya tertinggi di kawasan Asia Tenggara juga menjadi pasar yang serius digarap oleh Mondelez. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang kontribusi penjualan biskuitnya tercatat signifikan terhadap Mondelez. 2 negara lainnya adalah Vietnam dan Malaysia. Strategi yang Mondelez lancarkan untuk mengembangkan pasar di Indonesia, pertama, Mondelez melakukan investasi pada portofolio produk. Itu sebabnya Mondelez senantiasa menghadirkan inovasi produk maupun varian guna memperkaya portofolio produknya. Ia mencontohkan Mondelez baru saja meluncurkan varian baru dari Oreo, yakni Oreo Thin. Sebelumnya Mondelez juga meluncurkan produk baru seperti Belvita dan Chips Ahoy. Kedua, Mondelez selalu memastikan untuk menghadirkan the right pack, the right price, dan the right place. Artinya kemasan produk harus tepat, harga juga harus tepat, dan tempat yang dipilih pun harus tepat. Itu sebabnya kami harus berpikir bahwa jumlah uang yang dimiliki masing-masing konsumen berbeda. Cara berbelanja mereka juga berbeda, serta retail tempat membeli produk biskuit pun berbeda. Untuk itu, personalisasi yang disesuaikan dengan karakter market menjadi kunci, yakinnya. Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan atas kesejahteraan bagi setiap orang yang memilih cemilan yang lebih baik. Oleh karena itu, Mondelez memiliki komitmen sekitar 30% dari bisnisnya harus menghasilkan produk yang mensejahterakan masyarakat pada tahun 2020 mendatang. Langkah itu adalah komitmen global Mondelez. Jadi, kesimpulannya yaitu biskuit Oreo merupakan produk yang sangat disukai dan digemari oleh masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Selain rasanya yang enak, jenis produknya pun beragam, seperti Oreo wafer stick, Oreo sandwich coklat, Oreo cookies, dan lain-lain. 2 tahap proses digunakan dalam pembuatan biskuit Oreo. Adonan dasar Oreo dibentuk menjadi bentuk biskuit yang bulat dengan menggunakan mesin cetakan roti yang berputar, yang kemudian masuk ke dalam oven. Biskuit Oreo untuk pasar Asia diproduksi di Indonesia dan Cina. Bahan baku utama produksi Oreo adalah susu.
di mana produksi Oreo di Indonesia sebagian besar bahan bakunya dipasok dari dalam negeri. Produk Oreo di Indonesia telah berhasil terjual di 33 provinsi dan dikonsumsi masyarakat mulai dari usia 6-12 tahun yang adalah target pasarnya, juga termasuk remaja, ibu-ibu, dan para orang tua dari berbagai kalangan di segala usia. Dari situ dapat dilihat bahwa penetrasi brand Oreo sudah hampir 100% di Indonesia dan terus meningkat tiap tahunnya. Selesai, sekian penjelasan siklus dan strategi bersaing produk Oreo dari kelompok 7 manajemen pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.